Bismillahirrahmanirrahim. Tarikhu fardihi. Berikut adalah sejarah kewajiban puasa Ramadan atau penetapan tarikh tanggal diwajibkannya puasa Ramadan. Wa qad furida siyamu syahri Ramadan fi Sya'ban fi sanati tsaniyati min al-hijrah. Puasa bulan Ramadan itu diwajibkan di bulan Sya'ban pada tahun 2 Hijriah. Wa qad shamahu sallallahu alaihi wasallam tis'a sinina wallahu a'lam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan Ramadan itu selama 9 tahun dari diwajibkannya puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmus siyam. Berikut adalah hukum dari puasa sendiri. Inna mimma huwa ma'lumun min ad-din bidarurah wa ma'rufun lil kabiri was saghiri wal 'alimi wal jahili anna siyama syahri ramadhan wajibun ala kulli muslimin balighin aqilin. Seperti yang sudah diketahui dari agama secara darurat, sudah diketahui bahwasanya puasa itu wajib. Dan puasa itu wajib itu semua orang mengetahuinya, baik yang besar atau yang kecil, yang alim ataupun yang bodoh, yang tidak alim, bahwasanya puasa Ramadan itu wajib bagi seorang muslim yang baligh dan yang berakal. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian semua puasa seperti halnya puasa diwajibkan bagi umat-umat sebelum kalian. Waqal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Di mana dalam ayat tersebut diterangkan bahwasanya puasa Ramadan atau bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai hidayah, petunjuk bagi orang-orang, dan bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Dan barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan, hilal, maka hendaklah ia berpuasa. Wa rawal Bukhari wa Muslim an Sayyidah Aisyah ummul mu'minin annaha qalat. Riwayat Imam Bukhari Muslim dari Sayyidah Aisyah ummul mu'minin bahwasanya beliau berkata, kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Hari Asyura adalah satu hari di mana orang-orang Quraisy di masa jahiliyah berpuasa di hari itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu puasa hari Asyura di masa jahiliyah. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah tasamahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba hijrah ke Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di hari Asyura. Wa amara an-nas bi siyamihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang untuk puasa Asyura. Falamma furida Ramadhanu kana huwal faridatah. Maka ketika diwajibkan puasa Ramadan, maka yang wajib hanyalah puasa Ramadan. Wa taraka yaum Asyura, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kewajiban puasa di hari Asyura. Man syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Barang siapa yang ingin untuk berpuasa di hari Asyura, maka tidak apa-apa dia berpuasa. Wa man syaa'a tarakahu, dan barang siapa yang tidak ingin puasa, maka tidak apa-apa dia untuk tidak berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu al-Bukhari wa Muslim, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fi ma rawahu al-Bukhari wa Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan harus bersaksi bahwasanya Sayyidina Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah,
dan harus melaksanakan sholat, wa ita'az zakah dan harus membayar zakat, wa shaumi Ramadan harus berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila dan harus melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Siyamul kafir, bagaimana hukum puasa orang kafir? Wa ammal kafiru fala yajibu alaihi siyam wujuba adain. Adapun orang kafir maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Kewajiban pelaksanaan itu tidak wajib fid dunya li'annahu la yasihhu minhu law fa'alahu, karena orang kafir walaupun dia melaksanakan puasa, walaupun mereka itu berpuasa maka puasanya itu tidak sah. Wadzalika li'anna al-islam syartun min syuruti sihhatihi, karena Islam adalah syarat akan dari syarat-syarat sahnya puasa. Wa innama yajibu alaihi wujubu muakhadatin fil akhirah, tapi dia wajib disiksa kelak di akhirat. Kewajiban disiksa tersebut di akhirat karena dia sudah tidak melaksanakan ibadah puasa. Ala maknan, dalam satu artian, annallaha yu'aqibuhu ala adami fi'lihi yaumal qiyamah, dalam artian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya karena dia sudah tidak melakukan puasa, tidak berpuasa kelak di hari kiamat. Qala Allah taala, qila ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kalian masuk dalam neraka Saqar? Qalu, mereka orang-orang kafir menjawab, lam naku minal musallin, kita tidak melaksanakan salat, wa lam naku nut'imul miskin, kita tidak memberi makanan terhadap orang miskin, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ini adalah alasan bahwasanya mereka orang-orang kafir tetap itu ditaklif. Cuma kalau secara pelaksanaan mereka itu tidak wajib, karena syarat pelaksanaan puasa itu harus muslim. Tapi mereka itu tidak menafikan bahwasanya mereka itu mempunyai kewajiban puasa, tapi secara pelaksanaan mereka itu tidak wajib. Karena syarat pelaksanaan harus didasari dengan iman, sedangkan mereka itu tidak iman. Sehingga orang-orang kafir kelak di akhirat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah tidak puasa. Fakana sababu dukhulihim jahannama ma dzakarahu Allah min annahum lam yaf'alu ma aujaballahu alaihim minas salati was sadaqati wa ghairi dzalik. Maka sebab masuknya mereka ke neraka jahanam adalah apa yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka itu tidak melaksanakan apa yang telah Allah wajibkan bagi mereka, puasa, salat, sedekah dan yang lainnya. Ila janibi kufrihim idza kanu la yu'minuna biyaumiddin, lebih dari siksa yang diberikan pada mereka karena mereka itu kufur, tidak iman akan hari akhirat, hari yaumil qiyamah. Siyamus sabi, berikut adalah hukum puasa anak kecil. Wa kadzalika la yajibu siyamu 'alal muslimis shaghir alladhi lam yablugh. Begitu juga puasa itu tidak wajib bagi seorang muslim yang masih kecil, yang tidak baligh. Li'annal qalama rufi'a anhu, karena bolpen catatan amal itu dihilangkan dari anak yang masih kecil. Ila annahu idza fa'ala as-sabiyyul mumayyizu sahha minhu wa uthiba alaihi. Hanya saja kalau ada anak kecil yang mumayyiz, kalau dia melaksanakan ibadah puasa maka ibadahnya itu sah dan dia mendapatkan pahala. Wa yajibu 'alal abi an ya'mura waladahu bis-siyami idza balagha 7 sinina wa ataqahu, dan wajib bagi seorang ayah untuk menyuruh anaknya dengan puasa apabila dia sudah baligh, sudah sampai umurnya 7 tahun dan dia mampu. Ketika seorang anak itu sudah sampai umurnya 7 tahun dan dia mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, maka hendaklah seorang ayah harus menyuruhnya untuk berpuasa. Wa yadribu alaihi li ashri sinin, dan seorang ayah harus memukulnya apabila dia sudah berumur 10 tahun tapi dia tidak melaksanakan ibadah puasa. Kama warada bidzalika an-nassu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sholati, seperti halnya ada hadis yang menjelaskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kewajiban salat, akan kewajiban
pada seorang wali untuk menyuruh anaknya ketika anaknya berumur 7 tahun untuk melaksanakan ibadah sholat, dan dipukulnya ketika meninggalkan sholat ketika umurnya 10 tahun. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, "Allimus sabiyya as-salata ibna sinin." Hendaklah kalian, hai para wali, untuk mengajarkan sholat bagi anak-anak kalian yang masih berumur 7 tahun. Wadribuhu 'alaiha ibna ashrin, dan hendaklah kalian memukul anak kalian karena mereka misalkan meninggalkan sholat sedangkan umur mereka sudah 10 tahun. Wa qisa shaumu bis salati, dan dalam hal ini disamakan antara puasa dan sholat. Fa yu'maru bihi sabiyyu li sab'in wa yudrabu 'alaihi li ashrin in ataqahu. Maka anak kecil yang masih berumur 7 tahun mereka diperintah untuk berpuasa. Yang merintahkan itu ayahnya, dan dipukul ketika dia tetap tidak puasa sedangkan umurnya sudah 10 tahun dan dia mampu untuk puasa. وقد روى البخاري ومسلم عن الربيع بنت معوذ في صيام عاشوراء قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dari Rubai binti Muawidh akan masalah puasa Asyura. Qalat binti Muawidh, Ar-Rubai berkata, kita itu puasa setelahnya dan setelah puasa Asyura. Wa nusawwimu sibyanana, dan kita melatih anak-anak kita untuk berpuasa. Wa naj'alu lahumul lu'bata minal ayn, dan kita memberikan mereka itu permainan yang terbuat dari bulu. Fa idza baka ahaduhum ala ta'ami a'tainahu dzak hatta yakuna indal iftar. Maka ketika salah satu dari mereka, anak-anak kita, ada yang menangis karena mereka lapar, maka kita berikan mereka permainan sampai menjelang waktu iftar, menjelang waktu berbuka puasa. Siyamul majnun,